Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya, Andranik Akila Gitrif. Jadi, saya dari Prodi Teknik Pertambangan dengan nomor NRP 5061251036. Jadi, pada pada pelajaran geologi fisik kali ini, kita akan mempelajari pada bab chapter 18 mengenai gurun dan angin tindakan. Jadi, apa sih yang kita pelajari pada bab 18 ini? Jadi, pada bab 18 ini kita akan mempelajari seperti distribusi gurun, beberapa karakteristik gurun, fitur gurun di Amerika Serikat bagian barat daya, terus aksi angin, erosi angin dan transportasi, deposisi angin, dan ringkasannya. Oke, baik saja. Kita lanjut pada penjelasan yang pertama itu, mengapa gurun bisa terbentuk. Jadi, gurun atau iklim kering dengan curah hujan kurang dari 25 cm per tahun, biosfer gurun mencerminkan kekeringan udara dan jarangnya hujan turun di daerah tersebut. Dan hanya sedikit tumbuhan yang dapat hidup di daerah curah hujan yang rendah tersebut. Sehingga beberapa besar bagian gurun itu tampak seperti tandus atau tidak ada tanaman. Tetapi ada beberapa tanaman yang mampu hidup di daerah tandus. Seperti kita dapat ambil contoh kayak tanaman kaktus. Jadi tanaman kaktus itu teman-teman, dia bisa hidup di daerah gurun. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena yang saya ketahui bahwa tanaman kaktus tersebut dia dapat menyimpan menyimpan air lebih banyak daripada tumbuhan yang berada di daerah lembab. Maka dari itu, kaktus dapat hidup di daerah yang tandus. Bisa kita lihat pada gambar ini. Di sini terdapat terdapat beberapa tumbuhan yang mampu hidup di daerah tandus. Nah, maka dari itu, sehingga seringkali pada daerah tandus daunnya itu beberapa tumbuhan yang hidup di daerah tandus daunnya biasanya kecil sehingga meminimalkan kehilangan air akibat transpirasi. Banyak tanaman gurun tampak seperti ranting kering yang mati. Ketika hujan turun, tanaman menjadi hijau dan banyak yang akan berbunga. Nah, kita lanjut. Nah, pada penjelasan kali ini kita kita akan mempelajari mengapa gunung tersebut bisa berada di daerah 30 lintang utara maupun 30 derajat lintang selatan. Dan langsung saja kita pada penjelasannya. Nah, mekanisme pembentukan gurun. Jadi teman-teman, pembentukan gurun itu lebih banyak terbentuk di daerah 30 lintang utara maupun 30 lintang selatan. Mengapa? Mengapa tidak terbentuk di daerah ekuator atau garis khatulistiwa? Nah, kita masuk pada penjelasannya. Iklim gurun disebabkan oleh peredaran udara kering yang terbentuk ketika air laut menguap dan masuk ke dalam atmosfer. Udara di atas laut biasanya lembab. Namun, jika udara lembab, kehilangan kelembapannya sebelum mencapai daerah tertentu, maka tidak akan terjadi hujan dan membentuk udara kering sebagai faktor pembentukan gurun. Udara di daerah ekuator atau garis khatulistiwa mendapatkan panas yang lebih besar sehingga naik ke atas lalu bergerak ke arah utara dan selatan. Lalu kembali turun. Ketika udara turun, ia mengalami kompresi menjadi lebih hangat dan mampu menahan lebih banyak uap air sehingga tidak terjadi kondensasi. Kondisi ini menyebabkan langit cerah, curah hujan sangat rendah, dan tingkat penguapan tinggi. Sehingga terbentuklah sabuk gunung terbesar di dunia di sekitar garis lintang tersebut. Sebaliknya, di daerah ekuator justru mengalami kenaikan massa udara yang mengembang dan mendingin, sehingga kehilangan kelembapannya dan menghasilkan curah hujan yang tinggi, membentuk sabuk hujan yang memisahkan dua sabuk gunung tadi. Nah, jadi kita masuk pada penjelasannya. Kita ketahui pada daerah ekuator sering terjadinya hujan, terus awan awan yang mengangkat air. Nah, ketika di daerah ekuator ini mengalami panas berlebih,
awan-awan yang lembab naik ke arah 30 lintang utara, naik ke arah lintang 30 utara, maupun turun ke bawah daerah lintang 10 selatan. Nah, ketika dia, ketika awan yang memiliki kelembapan tinggi mengarah ke lintang 30 derajat utara maupun lintang 30 derajat selatan, dia akan lama-lama menjadi tidak lembab lagi, teman-teman. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena ketika awan yang memiliki yang memiliki kelembapan tinggi dari ekuator mulai berjalan menuju lintang 30, dia akan mengenai sinar matahari karena mengalami sinar matahari yang berlebih. Awan ketika sampai ke daerah 30 derajat lintang utara maupun lintang selatan akan mengalami tidak tidak lagi menjadi awan yang memiliki kelembapan tinggi. Maka dari itu, pada daerah lintang 30 utara maupun lintang 30 derajat selatan itu banyak terjadi terbentuknya gurun seperti gurun Sahara di daerah lintang 30 derajat utara maupun gurun Australia yang terbentuk di daerah lintang 30 selatan. Nah, tetapi gurun tidak hanya terbentuk di daerah lintang 30 derajat. Bisa jadi dia terbentuk di lintang 60 derajat seperti di daerah Turkestan seperti ini. Nah, kita kita lanjut. Beberapa gurun terbentuk akibat efek bayangan hujan dari pegunungan. Ketika udara lembab dipaksa naik melewati gunung, ia mendingin dan menurunkan hujan di sisi depan gunung. Udara turun yang di sisi belakang gunung menjadi hangat dan kering, menciptakan daerah yang hampir tidak mendapatkan hujan. Gurun di Nevada dan Arizona misalnya, terbentuk karena efek bayangan hujan. Oke, kita jelaskan pada gambar efek bayangan hujan terhadap daerah gurun. Nah, kita bisa lihat ketika awan yang memiliki kelembapan tinggi yang membawa seperti awan hujan, ketika dia membawa awan yang lembab akibat laut yang menguap, pada bagian depan gunung itu dia akan mengalami turunnya hujan, dipaksa untuk menurunkan hujan. Tapi ketika dia telah melewati titik puncak dan setelah melewati titik depan permukaan gunung, di sini di sini akan membentuk yang namanya bayangan hujan. Nah, ketika udara yang turun di sisi belakang gunung menjadi hangat, maka dari itu di daerah belakang gunung itu terciptanya gurun pasir. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena di sini sudah tidak terjadinya, karena di sini sudah terjadinya bayangan hujan. Hujan tidak lagi turun di daerah balik gunung ini, atau jarang terjadinya hujan di daerah belakang gunung ini, sehingga beberapa beberapa tanaman-tanaman tersebut mati dan hidup menjadi seperti tanaman-tanaman yang dapat bertahan hidup di ekosistem yang ekstrim seperti pohon kaktus yang seperti saya jelaskan di awal tadi. Nah, ada juga gurun sering muncul di pantai yang berdekatan dengan arus laut dingin. Arus dingin mendinginkan udara di atasnya sehingga udara tersebut stabil dan tidak dapat naik membentuk awan hujan. Ketika udara dingin ini bergerak ke darat, ia menghangat dan meningkatkan penguapan, membuat wilayah pesisir tetap kering. Hal ini terjadi di pesisir barat Amerika. Nah, kita balik ke bab 18 tadi itu, yang ini saya sudah jelaskan, dan ini juga saya sudah jelaskan. Nah, saya ingin menjelaskan mengapa gurun-gurun gurun gurun-gurun bisa meluas. Nah, jadi saya ambil contoh, gurun-gurun bisa meluas akibat kombinasi faktor alami dan aktivitas manusia, terutama pada perubahan iklim. Perubahan iklim global mempercepat penguapan dan mengganggu pola curah hujan yang ada.
Siklus alami seperti osilasi juga berperan dengan menciptakan kondisi yang lebih kering. Pemanasan global juga memperburuk mengapa gurun terus meluas. Nah, jadi kita masuk pada topografi gurun. Nah, pada gambar kali ini, pada gambar 18.6 ini, kita melihat topografi lahan tandus, punggung bukit yang berbentuk tajam dan saluran-saluran air yang berbentuk V tererosi di atas serpihan di wilayah kering dengan tumbuhan-tumbuhan langka. Jadi, hal ini tersebut terbentuk karena hujan lebat turun di pegunungan beberapa mil di hulu dari topografi tersebut, meskipun tidak ada hujan turun. Nah, pada gambar 18.6 ini mengapa punggungan bukit ini berbentuk seperti saluran berbentuk V. Nah, jadi ketahanan beberapa batuan terhadap pelapukan dan erosi sebagian dipengaruhi oleh iklim. Nah, contohnya di iklim basah, batu kapur di iklim basah dia akan mudah larut sehingga di pada pada iklim lembab batuan kapur itu batuan kapur akan membentuk dataran rendah di permukaan bumi. Tetapi jika di daerah gurun justru sebaliknya, batuan kapur akan terus menguat, akan terus menguat sehingga ia tahan membentuk punggungan bukit dan tebing gunung seperti halnya batu pasir dan aliran lava sebagian besar batuan beku akan tahan. Nah, ini adalah bentang alam Colorado. Bisa kita lihat di sini, itu terdapat ada sebuah dataran, ada sebuah pegunungan, dan kenapa di sini tiba-tiba terjadi sebuah pegunungan. Nah, itu disebabkan akibat lipatan pada, nah kita lihat pada ini, lipatan monoklin yang bertingkat secara terkikis sehingga lapisan batuan yang resisten membentuk hotbed dan cuesta. Fitur-fitur ini monoklin di dekat Mexican Hand, di Utah. Batuan di bagian atas dan bawah terbentuk horizontal, sementara batuan di bagian atas tengah miring, miring tajam dan menurun ke arah kanan. Nah, ini akibat terjadinya lipatan monoklin, teman-teman. Nah, saya akan jelaskan di sini. Aktivitas aktivitas angin. Aktivitas angin adalah aktivitas di mana partikel-partikel lepas dan berukuran lempung. Lanau dan pasir mudah sekali berpindah oleh tiupan angin, sehingga daerah-daerah yang tidak bervegetasi atau kering, kaya sedimen akan dipengaruhi oleh aktivitas angin dan angin akan menjadi faktor yang sangat penting sebagai proses erosi, transportasi, dan sedimentasi. Namun angin angin bekerja berbeda dari air yang mengalir seperti sungai. Nah, jadi teman-teman, saya akan menjelaskan bahwa aktivitas angin itu berbeda dengan aktivitas air. Jadi seperti sungai itu air membawa beberapa sedimen dari atas seperti batuan besar, batuan kecil, batuan sedang, dia akan terus terikut oleh kerasnya air yang mengalir dari hulu. Tetapi jika aktivitas angin, ketika angin angin membawa beberapa sedimen, sedimen yang terbawa itu hanyalah sedimen-sedimen kecil seperti pasir. Nah, tetapi jika batuan-batuan besar, dia akan tidak terbawa, tetapi dia akan tererosi karena sedimen-sedimen kecil yang dibawa oleh angin itu akan mengerosi sebuah batuan-batuan besar yang ada di gurun. Nah, karena udara jauh lebih ringan daripada air, angin hanya mampu mengangkat dan memindahkan partikel yang sangat halus.
seperti pasir, debu, dan lainnya. Angin tidak mengalir dari saluran tertentu seperti sungai. Karena itu, angin bisa mencakup area yang sangat luas. Nah, jadi kita bisa ambil contoh seperti gurun gurun Sahara yang semakin meluas. Nah, itu tersebut hal utama yang bisa membuat gurun semakin meluas yaitu adalah adanya aktivitas angin yang ada di daerah gurun tersebut. Nah, erosi oleh angin. Erosi oleh angin dibedakan menjadi dua macam, yaitu deflasi dan abrasi. Deflasi adalah proses lepasnya tanah dan partikel kecil dari batuan yang diangkut oleh angin. Abrasi merupakan proses penerusan batuan dan permukaan lain oleh partikel yang terbawa oleh aliran angin. Transportasi oleh angin. Transportasi oleh angin sama dengan transportasi air yang melayang, tetapi partikel halus di bawah secara melayang yang berukuran pasir di bawah menggeser di permukaan. Pengangkutan secara traction ini meliputi meloncat dan menggelinding. Nah, seperti yang dijelaskan pada penjelasan tadi teman-teman, mekanisme transportasi angin itu ada dua. Jadi yang ada yang meloncat dan ada pun yang terbang. Nah, yang terbang-terbang tersebut itu justru lebih ringan daripada yang meloncat-loncat. Jadi yang meloncat-loncat ini itu seperti batuan-batuan kecil seperti pasir gurun. Dia akan meloncat-loncat karena karena dipengaruhi oleh adanya gaya angin. Nah, beda dengan debu. Debu itu semak debu debu itu lebih ringan daripada pasir. Maka dari itu debu dia akan melayang, tetapi jika pasir seperti butiran-butiran kecil, dia akan terus meloncat hingga seterusnya. Nah, jadi ini saya akan menjelaskan tentang akibat proses erosi. Proses erosi angin dibedakan menjadi dua, yaitu deflasi dan abrasi. Bentang alam yang oleh erosi ini dibedakan menjadi dua, yaitu bentang alam hasil proses deflasi dan bentang alam hasil proses abrasi. Nah, bentang yang pertama itu saya ingin menjelaskan eh, bentang alam hasil erosi. Nah, kita bisa lihat di sini ada 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 dua gambar. Yang pertama itu yaitu cekungan deflasi. Nah, pada awalnya, gurun pasir berbentuk dataran rendah atau datar. Tetapi ketika adanya proses erosi oleh angin, yaitu angin deflasi, pada daerah yang lunak dan tidak terkondisi atau material yang tersemen jelek, cekungan tersebut akibat material yang dipindahkan oleh angin ke tempat lainnya. Cekungan itu disebut sebagai blowout. Jadi ini kita bisa lihat daerah blowout, di mana biasanya terdapat pilar di tengah cekungan tersebut yang memiliki sedimen lebih keras dan terkonsilasi dengan baik. Nah, ketika angin ketika angin terus berjalan ke ketika angin terus meluas, kita bisa lihat di sini di sini terdapat cek- di sini terdapat sedimen yang lebih keras dan terkonsilasi lebih baik. Contohnya seperti ini. Nah, ketika angin ketika angin mengerosi daerah tersebut, maka terjadinya blowout. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa terjadinya erosi dan cekungan tersebut memiliki sedimen yang lebih keras dan sedimen tersebut akan terus tererosi tetapi memiliki waktu yang lama. Nah, selanjutnya itu ada lag gravel. Deflasi terhadap debu dan pasir yang ditinggalkan merupakan material yang kasar. Akumulasi seperti itu dalam waktu yang lama bisa menjadi banyak dan menjadi lag gravel atau bahkan sebagai desert pavement di mana sisa-sisa fragmentnya berhubungan dengan satu sama lain yang berdekatan. Nah, ini bisa contoh gambarnya lag gravel. Ini adalah bentuk-bentuk batuan-batuan kecil.
akibat lag gravel. Selanjutnya itu desert varnish. Desert varnish, beberapa flagstone yang tipis, mengikat dan berwarna hitam atau coklat di permukaannya tertutup akibat oksida besi dikenal dengan desert varnish. Nah, jadi ini yang saya ketahui, mengapa ini terbentuk seperti berwarna kecoklat-coklatan seperti itu. Nah, itu akibat terjadinya oksida besi. Kenapa bisa terjadinya oksida besi? Nah, kita ketahui bahwa di gurun itu jarang terjadi hujan, teman-teman. Maka dari itu, ketika jarang terjadinya hujan, ketika hujan tiba-tiba turun, itu batu-batuan bertemu dengan air akan terjadinya oksida besi atau atau bisa jadi seperti itu hewan-hewan hewan-hewan serangga-serangga yang berada hidup di gurun itu mengalami oksida besi ketika turunnya hujan. Maka dari itu mengapa bentuk warnanya berwarna kecoklat-coklatan seperti ini. Nah, selanjutnya itu bentang alam hasil proses abrasi. Nah, bentang alam hasil proses abrasi antara lain sebagai berikut, contohnya itu ventifak. Nah, ventifak ini terbentuk, nah, ventifak itu adalah sisa batuan atau yang berbentuk bongkahan dihasilkan oleh abrasi angin yang mengandung pasir akan membentuk single edge atau three edge yang terbentuk dari perpotongan antara pebble yang mempunyai kedudukan tetap. Nah, kita bisa lihat di sini, akibat terjadinya erosi angin yang membawa butiran-butiran pasir kecil. Nah, pada bagian atas batuan bongkahan batu besar ini tererosi oleh sedimen-sedimen pasir-pasir kecil yang terbawa oleh angin di gurun. Maka dari itu terbentuk beberapa jalur-jalur kecil, beberapa jalur-jalur kecil, beberapa sedimen yang mengerosi batuan bongkahan tersebut. Nah, itu disebut dengan ventifak. Selanjutnya polis. Polis ini terbentuk pada batuan yang mempunyai ukuran butir halus. Nah, ini disebabkan oleh angin yang mengandung pasir atau sunblast atau yang mengandung silt blast yang mempunyai kekuatan lemah sehingga hasilnya akan lebih mengkilat. Misalnya pada kuarsit ini. Nah, hasil batuan yang mengalami polis seperti ini, dia akan cenderung lebih mengkilat. Mengapa lebih mengkilat? Karena dia tererosi oleh sedimen-sedimen pasir yang halus atau yang disebut dengan sunblast. Sunblast itu antara lain itu seperti ketika pasir-pasir kecil atau sedimen-sedimen kecil eh, mengerosi sebuah batuan yang akib batuan yang bernama kuansit, dia akan dia akan mengerosi sebuah batu ini sehingga terlihat seperti mengkilat. Jadi, tangkapan yang saya bisa ambil itu jika semakin kecil jika semakin kecil batuan jika semakin kecil sedimen yang menabrak suatu bongkahan, maka hasilnya akan semakin mengkilat. Nah, selanjutnya itu grooves. Angin yang mengandung pasir juga dapat menggosok dan menyapu permukaan batuan membentuk suatu alur yang dikenal sebagai groove. Nah, pada daerah kering itu, alur yang demikian ini sangat jelas bahwa alur-alur tersebut memperlihatkan kenampakan yang sejajar dengan sisi yang jelas. Nah, ini juga terjadi akibat sedimen sedimen pasir yang terbawa oleh angin itu me- me- mengerosi sebuah bongkahan batu dan membentuk sebuah jalur-jalur kecil. Nah, pada jalur-jalur ini, teman-teman, ini adalah sedimen dari sedimen yang terbawa oleh angin dan membentuk suatu jalur-jalur kecil seperti ini. Dan dia berbentuk sejajar. Artinya apa? Angin mengarah ke arah seperti gambar yang saya gambar ini. Nah, lanjut. Selanjutnya itu adalah school. Selanjutnya adalah school puring. Nah,
Jadi pada gambar ini kita lihat hasil scupuring berupa mushroom rock. Mushroom rock yaitu batuan yang tererosi dan membentuk sebuah seperti jamur ya teman-teman, kita lihat di sini. Nah, pada gam pada apa lagi? Oh, nah, maaf teman-teman, salah itu tadi ada sedikit kendala. Si ah. Nah, selanjutnya teman-teman, pada skill puring ini, ketika sebuah batuan tererosi dan membentuk seperti jamur, ini akibat sedimen-sedimen pasir atau batuan kecil seperti pasir terbawa oleh angin, dan dia akan mengerosi sebuah batuan ini di bagian yang dominan terbentuk di daerah sini teman-teman. Betul gambar ya. Maaf agak ngelek teman-teman. Nah, selanjutnya itu yardang. Ini yang paling menarik. Pada batuan yang halus, abrasi oleh angin yang searah sepanjang alur, rekahan tersebut membentuk bentukan sisa yang berdiri memanjang seperti disebut yardang. Kehadiran rekahan mempunyai pengaruh penting pada orientasi beberapa yardang material yang halus. Sedangkan lapisan resisten membentuk perlapisan dengan material material lain yang kompak. Nah, pada daerah yardang ini kurang lebih hampir sama seperti pada grooves ini teman-teman. Tetapi pada bagian yardang ini dia lebih besar daripada bagian groove tadi. Jika groove itu pada bongkahan, maka yardang itu di daerah yang luas teman-teman. Atau bisa jadi dulunya ini adalah sebuah gunung dan tererosi oleh sedimen-sedimen pasir yang terbawa oleh angin tersebut, teman-teman. Makanya dia membentuk seperti bergaris-garis seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bentang alam hasil pengendapan angin, yaitu sand dune. Nah, sand dune itu ketika angin meloncat-meloncat, ketika angin, maaf teman, ketika angin membawa sebuah sedimen pasir-pasir halus, itu dia pasir-pasir itu akan meloncat, 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 meloncat sehingga sebuah gurun bisa terus meluas. Maka dari itu, angin itu sangat mempengaruhi luasnya daerah gurun tersebut, teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat dia berbentuk parabolik dan cenderung terbentuk dengan penampang yang tidak simetri jika tidak ada stabilisasi oleh vegetasi-vegetasi di sekitarnya. Maka dari itu, gemuk pasir cenderung bergeser ke arah angin yang berhembus. Hal ini dikarenakan butir-butir pasir terhembus dari depan ke belakang. Nah, adapun bentuk-bentuk topografi gurunnya itu seperti ini adalah transverse dune. Ini adalah Barkhan Dunes. Barkhan Dunes itu yang gemuk pasir yang bertipe seperti bulan sabit ya teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, ini terjadi karena apa? Karena ketika angin melewati puncak dari Barkhan Dunes ini, dia akan memutar di daerah sini, maka dari itu di sini terlihat seperti lancip dan berbentuk bulan sabit.
Adapun contoh lainnya itu transfer dunes. Ini yang lebih banyak terjadi ya. Contohnya seperti di Jogja itu ada sebuah gurun di dekat pantai ya teman-teman. Nah, itu berbentuk transfer dunes. Transfer dunes itu berbentuk gemuk pasir tetapi dia berbentuk melintang. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Terus habis itu parabolik parabolik dome. Nah, ini bentuknya sama seperti Barkan dune teman-teman, tetapi bulan sabitnya mengarah sebaliknya. Gemuk pasir ini hampir sama dengan Barkan dune, tetapi membedakannya itu adalah arah anginnya. Para gemuk gemuk pasir parabolik atau parabolik dome itu arahnya berhadapan dengan datangnya angin. Mungkin gemuk pasir ini berbentuk sebuah bukit dan melintang, tetapi karena pasokan pasirnya berkurang, maka gemuk pasir ini terus tergerus oleh angin sehingga membentuk sabit dengan bagian menghadap angin yang curam. Terus habis itu ada longitudinal domes, yaitu gumuk pasir yang memanjang. Itu adalah gumuk pasir yang terbentuk lurus dan sejajar satu sama lain. Terus gumuk pasir ini juga berkembang karena perubahan arah angin dan terdapat celah di antara bentukan gumuk pasir awal. Sehingga terjadinya celah dan mengalami erosi dan menjadi lebih besar dan semakin memanjang. Nah, ini adalah star dunes atau gemuk pasir berbentuk bintang. Ini terjadi akibat tiga arah angin yang memiliki titik pusat bertemu yang sama, sehingga sebuah bukit dan di sekelilingnya berbentuk dataran. Bukit ini bukit ini bukit eh, bentuk ini akan hilang setelah terbentuknya bentukan baru di sekitarnya. Nah, selanjutnya itu yang terakhir klavik apa terjadinya loess. Loess adalah endapan sedimen halus berupa silt dan clay yang dibawa dan diendapkan oleh angin. Sedimen ini tersusun di atas batuan mineral. Nah, seperti kuarsa dan feldspar yang masih segar, seperti penjelasan ini, dan terikat lemah oleh mineral kalsit. Nah, Loess memiliki sifat unik yaitu mampu berdiri di daerah tebing sebagai vertikal tanpa rumah. Kemungkinan karena adanya sedikit semen kalsit atau karena bentuk butirannya yang halus dan bersudut memungkinkan mereka saling mengunci. Nah, jadi ketika angin mengerosi sebuah gunung karena karena apa? Karena sedimen yang dibawa oleh angin itu berbentuk eh, kalsit dan butirannya halus. Nah, itu memungkinkan mereka saling mengunci dan lama-lama berbentuk sebuah pegunungan seperti ini, teman-teman. Nah, jadi bentang alam menurut Brahmantio dan Bandono itu bentuk bentang alam gurun itu hanya dua, yaitu punggungan bukit berbentuk gumuk pasir atau seperti Barkandun dan Sendun itu atau maupun lainnya itu dijadikan satu teman-teman. Dan yang kedua itu adalah dataran gunung. Nah, ini yang ini sudah kita jelaskan. Ini sangat. Jadi ini gambar satelit badai debu dari gurun Sahara yang bertiup dari lepas pantai Afrika ke arah barat laut menuju Samudra Atlantik pada tahun 2000-an. Gumpalan debu tebal tersebut kira-kira seukuran Spanyol. Wow, itu sangat besar teman-teman. Dan partikel debu dari badai ini tertiup hingga ke sisi barat Atlantik. Badai semacam ini cukup umum di gurun Sahara. Nah, jadi teman-teman, jangan meremehkan kekuatan angin yang berada di gunung, karena itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan di daerah gunung itu sering terjadinya badai gurun akibat adanya kekuatan angin yang besar yang secara tiba-tiba membawa sedimen-sedimen pasir dan terbentuknya badai gurun.
Nah, sekiranya sudah cukup yang saya jelaskan, teman-teman. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ketahui bahwa tanaman kaktus tersebut dia dapat menyimpan menyimpan air lebih banyak daripada tumbuhan yang berada di daerah lembab. Maka dari itu, kaktus dapat hidup di daerah yang tandus. Bisa kita lihat pada gambar ini. Di sini terdapat terdapat beberapa tumbuhan yang mampu hidup di daerah tandus. Nah, maka dari itu, sehingga seringkali pada daerah tandus daunnya itu apa beberapa tumbuhan yang hidup di daerah tandus daunnya biasanya kecil sehingga meminimalkan kehilangan air akibat transpirasi. Banyak tanaman gurun tampak seperti ranting kering yang mati. Ketika hujan turun, tanaman menjadi hijau dan banyak yang akan berbunga. Nah, kita lanjut. Nah, pada penjelasan kali ini kita kita akan mempelajari mengapa gunung tersebut bisa berada di daerah 30 lintang utara maupun 30 derajat lintang selatan. Dan langsung saja kita pada penjelasannya. Nah, mekanisme pembentukan gurun. Jadi teman-teman, pembentukan gurun itu lebih banyak terbentuk di daerah 30 lintang utara maupun 30 lintang selatan. Mengapa? Mengapa tidak terbentuk di daerah ekuator atau garis khatulistiwa? Nah, kita masuk pada penjelasannya. Iklim gurun disebabkan oleh peredaran udara kering yang terbentuk ketika air laut menguap dan masuk ke dalam atmosfer. Udara di atas laut biasanya lembab. Namun, jika udara lembab, kehilangan kelembapannya sebelum mencapai daerah tertentu, maka tidak akan terjadi hujan dan membentuk udara kering sebagai faktor pembentukan gurun. Udara di daerah ekuator atau garis khatulistiwa mendapatkan panas yang lebih besar sehingga naik ke atas lalu bergerak ke arah utara dan selatan. Lalu kembali turun. Ketika udara turun, ia mengalami kompresi menjadi lebih hangat dan mampu menahan lebih banyak uap air sehingga tidak terjadi kondensasi. Kondisi ini menyebabkan langit cerah, curah hujan sangat rendah, dan tingkat penguapan tinggi. Sehingga terbentuklah sabuk gunung terbesar di dunia di sekitar garis lintang tersebut. Sebaliknya, di daerah ekuator justru mengalami kenaikan massa udara yang mengembang dan mendingin, sehingga kehilangan kelembapannya dan menghasilkan curah hujan yang tinggi, membentuk sabuk hujan yang memisahkan dua sabuk gunung tadi. Nah, jadi kita masuk pada penjelasannya. Kita ketahui pada daerah ekuator sering terjadinya hujan, terus awan awan yang mengangkat air. Nah, ketika di daerah ekuator ini mengalami panas berlebih, awan-awan yang lembab naik ke arah 30 lintang utara, naik ke arah lintang 30 utara, maupun turun ke bawah daerah lintang 10 selatan. Nah, ketika awan yang memiliki kelembapan tinggi mengarah ke lintang 30 derajat utara maupun lintang 30 derajat selatan, dia akan lama-lama menjadi tidak lembab lagi, teman-teman. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena ketika awan yang memiliki yang memiliki kelembapan tinggi dari ekuator mulai berjalan menuju lintang 30, dia akan mengenai sinar matahari karena mengalami sinar matahari yang berlebih, awan ketika sampai ke daerah 30 derajat lintang utara maupun lintang selatan akan mengalami tidak tidak lagi menjadi awan yang memiliki kelembapan tinggi. Maka dari itu, pada daerah lintang 30 utara maupun lintang 30 derajat selatan itu banyak terjadi terbentuknya gurun seperti gurun Sahara di daerah lintang 30 derajat utara maupun gurun Australia yang terbentuk di daerah lintang 30 selatan. Nah, tetapi gurun tidak hanya terbentuk di daerah lintang 30 derajat. Bisa jadi dia terbentuk di lintang 60 derajat seperti di daerah Turkestan seperti ini.
Nah, kita kita lanjut. Beberapa gunung terbentuk akibat efek bayangan hujan dari pegunungan. Ketika udara lembab dipaksa naik melewati gunung, ia mendingin dan menurunkan hujan di sisi depan gunung. Udara turun yang di sisi belakang gunung menjadi hangat dan kering, menciptakan daerah yang hampir tidak mendapatkan hujan. Gurun di Nevada dan Arizona misalnya, terbentuk karena efek bayangan hujan. Oke, kita jelaskan pada gambar efek bayangan hujan terhadap daerah gurun. Nah, kita bisa lihat ketika awan yang memiliki kelembapan tinggi yang membawa seperti awan hujan, ketika dia membawa awan yang lembab akibat laut yang menguap, pada bagian depan gunung itu dia akan mengalami turunnya hujan, dipaksa untuk menurunkan hujan. Tapi ketika dia telah melewati titik puncak dan setelah melewati titik depan permukaan gunung, di sini di sini akan membentuk yang namanya bayangan hujan. Nah, ketika udara yang turun di sisi belakang gunung menjadi hangat, maka dari itu di daerah belakang gunung itu terciptanya gurun pasir. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena di sini sudah tidak terjadinya, karena di sini sudah terjadinya bayangan hujan. Hujan tidak lagi turun di daerah balik gunung ini, atau jarang terjadinya hujan di daerah belakang gunung ini, sehingga beberapa beberapa tanaman-tanaman tersebut mati dan hidup menjadi seperti tanaman-tanaman yang dapat bertahan hidup di ekosistem yang ekstrim seperti pohon kaktus yang seperti saya jelaskan di awal tadi. Nah, ada juga gurun sering muncul di pantai yang berdekatan dengan arus laut dingin. Arus dingin mendinginkan udara di atasnya sehingga udara tersebut stabil dan tidak dapat naik membentuk awan hujan. Ketika udara dingin ini bergerak ke darat, ia menghangat dan meningkatkan penguapan, membuat wilayah pesisir tetap kering. Hal ini terjadi di pesisir barat Amerika. Nah, kita balik ke bab 18 tadi itu, yang ini saya sudah jelaskan, dan ini juga saya sudah jelaskan. Nah, saya ingin menjelaskan mengapa gurun-gurun gurun mengapa gurun-gurun bisa meluas. Nah, jadi saya ambil contoh, gurun-gurun bisa meluas akibat kombinasi faktor alami dan aktivitas manusia, terutama pada perubahan iklim. Perubahan iklim global mempercepat penguapan dan mengganggu pola curah hujan yang ada. Sementara siklus alami seperti osilasi juga berperan dengan menciptakan kondisi yang lebih kering. Pemanasan global juga memperburuk mengapa gurun terus meluas. Nah, jadi kita masuk pada topografi gurun. Nah, pada gambar kali ini, pada gambar 18.6 ini, kita melihat topografi lahan tandus, punggung bukit yang berbentuk tajam dan saluran-saluran air yang berbentuk V bererosi di atas serpihan di wilayah kering dengan tumbuhan-tumbuhan langka. Jadi, hal ini tersebut terbentuk karena hujan lebat turun di pegunungan beberapa mil di hulu dari topografi tersebut, meskipun tidak ada hujan turun. Nah, pada gambar 18.6 ini, mengapa punggungan bukit ini berbentuk seperti saluran berbentuk V? Nah, jadi
Ketahanan beberapa batuan terhadap pelapukan dan erosi sebagian dipengaruhi oleh iklim. Nah, contohnya di iklim basah. Batu kapur di iklim basah dia akan mudah larut sehingga di pada pada iklim lembab batuan kapur itu batuan kapur akan membentuk dataran rendah di permukaan bumi. Tetapi jika di daerah gurun justru sebaliknya, batuan kapur akan terus menguat, akan terus menguat sehingga ia tahan membentuk punggungan bukit dan tebing gunung seperti halnya batu pasir dan aliran lava. Sebagian besar batuan beku akan tahan. Nah, ini adalah bentang alam Colorado. Bisa kita lihat di sini, itu terdapat ada sebuah dataran, ada sebuah pegunungan, dan kenapa di sini tiba-tiba terjadi sebuah pegunungan. Nah, itu disebabkan akibat lipatan pada, nah kita lihat pada ini, lipatan monoklin yang bertingkat secara terkikis sehingga lapisan batuan yang resisten membentuk hotbed dan cuesta. Fitur-fitur ini monoklin di dekat Mexican Hand, di Utah. Batuan di bagian atas dan bawah terbentuk horizontal, sementara batuan di bagian atas tengah miring, miring tajam dan menurun ke arah kanan. Nah, ini akibat terjadinya lipatan monoklin, teman-teman. Nah, saya akan jelaskan di sini. Aktivitas aktivitas angin. Aktivitas angin adalah aktivitas di mana partikel-partikel lepas dan berukuran lempung. Lanau dan pasir mudah sekali berpindah oleh tiupan angin, sehingga daerah-daerah yang tidak bervegetasi atau kering, kaya sedimen akan dipengaruhi oleh aktivitas angin dan angin akan menjadi faktor yang sangat penting sebagai proses erosi, transportasi, dan sedimentasi. Namun angin bekerja berbeda dari air yang mengalir seperti sungai. Nah, jadi teman-teman, saya akan menjelaskan bahwa aktivitas angin itu berbeda dengan aktivitas air. Jadi seperti sungai itu air membawa beberapa sedimen dari atas seperti batuan besar, batuan kecil, batuan sedang, dia akan terus terikut oleh kerasnya air yang mengalir dari hulu. Tetapi jika aktivitas angin, ketika angin angin membawa beberapa sedimen, sedimen yang terbawa itu hanyalah sedimen-sedimen kecil seperti pasir. Nah, tetapi jika batuan-batuan besar, dia akan tidak terbawa, tetapi dia akan tererosi karena sedimen-sedimen kecil yang dibawa oleh angin itu akan mengerosi sebuah batuan-batuan besar yang ada di gurun. Nah, karena udara jauh lebih ringan daripada air, angin hanya mampu mengangkat dan memindahkan partikel yang sangat halus, seperti pasir, debu, dan lainnya. Angin tidak mengalir dari saluran tertentu seperti sungai. Karena itu, angin bisa mencakup area yang sangat luas. Nah, jadi kita bisa ambil contoh seperti gurun gurun Sahara yang semakin meluas. Nah, itu tersebut hal utama yang bisa membuat gurun semakin meluas yaitu adalah adanya aktivitas angin yang ada di daerah gurun tersebut. Nah, erosi oleh angin. Erosi oleh angin dibedakan menjadi dua macam, yaitu deflasi dan abrasi. Deflasi adalah proses lepasnya tanah dan partikel kecil dari batuan yang diangkut oleh angin. Abrasi merupakan proses penerusan batuan dan permukaan lain oleh partikel yang terbawa oleh aliran angin. Transportasi oleh angin. Transportasi oleh angin sama dengan transportasi air yang melayang, tetapi partikel halus di bawah secara melayang yang berukuran pasir di bawah menggeser di permukaan. Pengangkutan secara traction ini meliputi meloncat dan menggelinding. Nah, seperti yang dijelaskan pada penjelasan tadi teman-teman, mekanisme transportasi angin itu ada dua. Jadi yang ada yang meloncat dan ada pun yang terbang. Nah, yang terbang-terbang tersebut itu justru lebih ringan daripada yang meloncat-loncat. Jadi yang meloncat-loncat ini itu seperti batuan-batuan kecil seperti pasir,
seperti pasir gurun. Dia akan meloncat-loncat karena dipengaruhi oleh adanya gaya angin. Nah, beda dengan debu. Debu itu debu debu itu lebih ringan daripada pasir. Maka dari itu debu dia akan melayang, tetapi jika pasir seperti butiran-butiran kecil, dia akan terus meloncat hingga seterusnya. Nah, jadi ini saya akan menjelaskan tentang alam akibat proses erosi. Proses erosi angin dibedakan menjadi dua, yaitu deflasi dan abrasi. Bentang alam yang oleh erosi ini dibedakan menjadi dua, yaitu bentang alam hasil proses deflasi dan bentang alam hasil proses abrasi. Nah, bentang yang pertama itu saya ingin menjelaskan eh, bentang alam hasil erosi. Nah, kita bisa lihat di sini ada 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 dua gambar. Yang pertama itu yaitu cekungan deflasi. Nah, pada awalnya gurun pasir berbentuk dataran rendah atau datar. Tetapi ketika adanya proses erosi oleh angin, yaitu angin angin deflasi, pada daerah yang lunak dan tidak terkondisi atau material yang tersemen jelek, cekungan tersebut akibat material yang dipindahkan oleh angin ke tempat lainnya. Cekungan itu disebut sebagai blowout. Jadi ini kita bisa lihat daerah blowout, di mana biasanya terdapat pilar di tengah cekungan tersebut yang memiliki sedimen lebih keras dan terkonsilasi dengan baik. Nah, ketika angin ketika angin terus berjalan ke daerah-daerah ketika angin terus meluas, kita bisa lihat di sini terdapat cek- di sini terdapat sedimen yang lebih keras dan terkonsilasi lebih baik. Contohnya seperti ini. Nah, ketika angin ketika angin mengerosi daerah tersebut, maka terjadinya blowout. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa terjadinya erosi dan cekungan tersebut memiliki sedimen yang lebih keras dan sedimen tersebut akan terus tererosi tetapi memiliki waktu yang lama. Nah, selanjutnya itu ada lag gravel. Deflasi terhadap debu dan pasir yang ditinggalkan merupakan material yang kasar. Akumulasi seperti itu dalam waktu yang lama bisa menjadi banyak dan menjadi lag gravel atau bahkan sebagai desert pavement di mana sisa-sisa fragmentnya berhubungan dengan satu sama lain yang berdekatan. Nah, ini bisa contoh gambarnya lag gravel. Ini adalah bentuk-bentuk batuan-batuan kecil akibat lag gravel. Selanjutnya itu desert varnish. Desert varnish, beberapa limestone yang tipis, mengikat dan berwarna hitam atau coklat di permukaannya tertutup akibat oksida besi dikenal dengan desert varnish. Nah, jadi ini yang saya ketahui mengapa ini terbentuk seperti berwarna kecoklat-coklatan seperti itu. Nah, itu akibat terjadinya oksida besi. Kenapa bisa terjadinya oksida besi? Nah, kita ketahui bahwa di gurun itu jarang terjadi hujan, teman-teman. Maka dari itu, ketika jarang terjadinya hujan, ketika hujan tiba-tiba turun, itu batu-batuan bertemu dengan air akan terjadinya oksida besi atau atau bisa jadi seperti itu hewan-hewan hewan-hewan serangga-serangga yang berada hidup di gurun itu mengalami oksida besi ketika turunnya hujan. Maka dari itu mengapa bentuk warnanya berwarna kecoklat-coklatan seperti ini. Nah, selanjutnya itu bentang alam hasil proses abrasi. Nah, bentang alam hasil proses abrasi antara lain sebagai berikut. Contohnya itu ventifak. Nah, ventifak ini terbentuk. Nah, ventifak itu adalah sisa batuan atau yang berbentuk bongkahan dihasilkan oleh abrasi angin yang mengandung pasir akan membentuk
Single edge atau three edge yang terbentuk dari perpotongan antara pebble yang mempunyai kedudukan tetap. Nah, kita bisa lihat di sini, akibat terjadinya erosi angin yang membawa butiran-butiran pasir kecil. Nah, pada bagian atas batuan bongkahan batu besar ini tererosi oleh sedimen-sedimen sedimen pasir-pasir kecil yang terbawa oleh angin di gurun. Maka dari itu terbentuk beberapa jalur-jalur kecil, beberapa jalur-jalur kecil, beberapa sedimen yang mengerosi batuan bongkahan tersebut. Nah, itu disebut dengan ventiva. Selanjutnya polis. Polis ini terbentuk pada batuan yang mempunyai ukuran butir halus. Nah, ini disebabkan oleh angin yang mengandung pasir atau sunblast atau yang mengandung silt blast yang mempunyai kekuatan lemah sehingga hasilnya akan lebih mengkilat. Misalnya pada kuarsit ini. Nah, hasil batuan yang mengalami polis seperti ini, dia akan cenderung lebih mengkilat. Mengapa lebih mengkilat? Karena dia tererosi oleh sedimen-sedimen pasir yang halus atau yang disebut dengan sunblast. Sunblast itu antara lain itu seperti ketika pasir-pasir kecil atau sedimen-sedimen kecil eh, mengerosi sebuah batuan yang akib batuan yang bernama kuansit, dia akan dia akan mengerosi sebuah batu ini sehingga terlihat seperti mengkilat. Jadi, tangkapan yang saya bisa ambil itu jika semakin kecil jika semakin kecil batuan jika semakin kecil sedimen yang menabrak suatu bongkahan, maka hasilnya akan semakin mengkilat. Nah, selanjutnya itu grooves. Angin yang mengandung pasir juga dapat menggosok dan menyapu permukaan batuan membentuk suatu alur yang dikenal sebagai groove. Nah, pada daerah kering itu, alur yang demikian ini sangat jelas bahwa alur-alur tersebut memperlihatkan kenampakan yang sejajar dengan sisi yang jelas. Nah, ini juga terjadi akibat sedimen sedimen pasir yang terbawa oleh angin itu me- me- mengerosi sebuah bongkahan batu dan membentuk sebuah jalur-jalur kecil. Nah, pada jalur-jalur ini, teman-teman, ini adalah sedimen dari sedimen yang terbawa oleh angin dan membentuk suatu jalur-jalur kecil seperti ini. Dan dia berbentuk sejajar. Artinya apa? Angin mengarah ke arah seperti gambar yang saya gambar ini. Nah, lanjut. Selanjutnya itu adalah school. Selanjutnya adalah school puring. Nah, jadi pada gambar ini kita lihat hasil school puring berupa mushroom rock. Mushroom rock yaitu batuan yang tererosi dan membentuk sebuah seperti jamur ya teman-teman, kita lihat di sini. Nah, pada gam pada apa lagi? Oh, nah, maaf teman-teman, saya lanjut tadi ada sedikit kendala. Si ah. Nah, saya lanjut teman-teman. Pada skill puring ini,
ketika sebuah batuan tererosi dan membentuk seperti jamur, ini akibat sedimen-sedimen pasir atau batuan kecil seperti pasir terbawa oleh angin, dan dia akan mengerosi sebuah batuan ini di bagian yang dominan terbentuk di daerah sini, teman-teman. Untuk gambar ya. Maaf agak nge-lag, teman-teman. Nah, selanjutnya itu yardang. Ini yang paling menarik. Pada batuan yang halus, abrasi oleh angin yang searah sepanjang alur, rekahan tersebut membentuk bentukan sisa yang berdiri memanjang seperti disebut yardang. Kehadiran rekahan mempunyai pengaruh penting pada orientasi beberapa yardang material yang halus. Sedangkan lapisan resisten membentuk perlapisan dengan material material lain yang kompak. Nah, pada daerah yardang ini kurang lebih hampir sama seperti pada pada grooves ini, teman-teman. Tetapi pada bagian yardang ini dia lebih besar daripada bagian growth tadi. Jika growth itu pada bongkahan, maka yadang itu di daerah yang luas, teman-teman. Atau bisa jadi dulunya ini adalah sebuah gunung dan tererosi oleh sedimen-sedimen pasir yang terbawa oleh angin tersebut, teman-teman. Makanya dia membentuk seperti bergaris-garis seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bentang alam hasil pengendapan angin, yaitu sand dune. Nah, sendun itu ketika angin meloncat-meloncat, ketika angin, maaf teman, ketika angin membawa sebuah sedimen pasir-pasir halus, itu dia pasir-pasir terus akan meloncat, 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 meloncat sehingga sebuah gurun bisa terus meluas. Maka dari itu, angin itu sangat mempengaruhi luasnya daerah gurun tersebut, teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat dia berbentuk parabolik dan cenderung terbentuk dengan penampang yang tidak simetri jika tidak ada stabilisasi oleh vegetasi-vegetasi di sekitarnya. Maka dari itu, gemuk pasir cenderung bergeser ke arah angin yang berhembus. Hal ini dikarenakan butir-butir pasir terhembus dari depan ke belakang. Nah, adapun bentuk-bentuk topografi gunung yaitu seperti ini adalah transverse dune. Ini adalah Barkhan Dunes. Barkhan Dunes itu yang gemuk pasir yang bertipe seperti bulan sabit ya, teman-teman, kita lihat di sini. Nah, ini terjadi karena apa? Karena ketika angin melewati puncak dari Barakan Dunes ini, dia akan memutar di daerah sini, maka dari itu di sini terlihat seperti lancip dan berbentuk bulan sabit. Adapun contoh lainnya itu transfer dunes. Ini yang lebih banyak terjadi ya. Contohnya seperti di Jogja itu ada sebuah gurun di dekat pantai ya, teman-teman. Nah, itu berbentuk transfer dunes. Transfer dunes itu berbentuk gemuk pasir tetapi dia berbentuk melintang. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Terus habis itu parabolic parabolic dome. Nah, ini bentuknya sama seperti batakan dun, teman-teman, tetapi bulan sabitnya mengarah sebaliknya. Gemuk pasir ini hampir sama dengan batakan dun, tetapi membedakannya itu adalah arah anginnya. Para gemuk gemuk pasir parabolik atau parabolik dome itu arahnya berhadapan dengan datangnya angin. Mungkin gemuk pasir ini berbentuk sebuah bukit dan melintang, tetapi karena pasokan pasirnya berkurang, maka gemuk pasir ini terus tergerus oleh angin sehingga membentuk sabit dengan bagian menghadap angin yang curam. Terus habis itu ada longitudinal domes, yaitu gumuk pasir yang memanjang. Itu adalah gumuk pasir yang terbentuk lurus dan sejajar satu sama lain. Terus gumuk pasir ini juga berkembang karena perubahan arah angin dan terdapat celah di antara bentukan gumuk pasir awal. Sehingga terjadinya celah dan mengalami erosi dan menjadi lebih besar dan semakin memanjang.
Nah, ini adalah stardust atau gemuk pasir berbentuk bintang. Ini terjadi akibat tiga arah angin yang memiliki titik pusat bertemu yang sama, sehingga sebuah bukit dan di sekelilingnya berbentuk dataran. Bukit ini tena, bukit ini, bukit eh, bentuk ini akan hilang setelah terbentuknya bentukan baru di sekitarnya. Nah, selanjutnya itu yang terakhir, klavik, apa terjadinya loess. Loess adalah endapan sedimen halus berupa silt dan clay yang dibawa dan diendapkan oleh angin. Sedimen ini tersusun di atas batuan mineral. Nah, seperti kuarsa dan feldspar yang masih segar, seperti penjelasan ini, dan terikat lemah oleh mineral kalsit. Nah, Loess memiliki sifat unik yaitu mampu berdiri di daerah tebing sebagai vertikal tanpa rumah. Kemungkinan karena adanya sedikit semen kalsit atau karena bentuk butirannya yang halus dan bersudut memungkinkan mereka saling mengunci. Nah, jadi ketika angin mengerosi sebuah gunung karena karena apa? Karena sedimen yang dibawa oleh angin itu berbentuk eh, kalsit dan butirannya halus. Nah, itu memungkinkan mereka saling mengunci dan lama-lama berbentuk sebuah pegunungan seperti ini, teman-teman. Nah, jadi bentang alam menurut Brahmantio dan Bandono itu bentuk muka bumi, bentuk bentang alam gurun itu hanya dua, yaitu punggungan bukit berbentuk gumuk pasir atau seperti Barkandun dan Sendun itu atau maupun lainnya itu dijadikan satu teman-teman. Dan yang kedua itu adalah dataran gunung. Nah, ini yang ini sudah kita jelaskan. Ini sangat. Jadi ini gambar satelit badai debu dari Gurun Sahara yang bertiup dari lepas pantai Afrika ke arah barat laut menuju Samudra Atlantik pada tahun 2000-an. Gumpalan debu tebal tersebut kira-kira seukuran Spanyol. Wow, itu sangat besar, teman-teman. Dan partikel debu dari badai ini tertiup hingga ke sisi barat Atlantik. Badai semacam ini cukup umum di Gurun Sahara. Nah, jadi teman-teman, jangan meremehkan kekuatan angin yang berada di gunung, karena itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan di daerah gunung itu sering terjadinya badai gurun akibat adanya kekuatan angin yang besar yang secara tiba-tiba membawa sedimen-sedimen pasir dan terbentuknya badai gurun. Nah, sekiranya sudah cukup yang saya jelaskan, teman-teman. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.